Tapi aku baru tahu Put, kamu mantannya atasan aku dan kata dia kamu cuma modotin dia aja ya? Karena dia itu orang miskin, yang diharapkan dari orang kaya itu adalah uang. Ya enggak, Put? Dari tadi aku udah ngusir kamu, kamu tetap di sini. Mendingan sekarang kamu pergi atau enggak kamu tanggung sendiri akibatnya. Aku nggak mau, Fit. Enggak. Mulai ngeyel ya? Enggak, aku bilang enggak. Pak Bayu? Hei Dinda, apa kabarmu? Kini sudah sekian lama waktu Istirahat dulu deh. Ternyata dari rumah ke kantor suami aku lumayan jauh ya. Ya nggak apa-apa lah, sekalian aku jalan-jalan aja daripada aku di rumah terus, kan bosan banget ya. Aku juga sekalian pengen tahu kegiatan suami aku kalau lagi kerja kayak gimana. Kayaknya udah lama banget aku nggak pernah ke kantor dia, dan aku juga nggak pernah cari tahu tentang pekerjaan dia. Ya meskipun kadang dia nggak pernah cerita sih, takut katanya ngebebanin istrinya. Kayaknya istirahat di sini enak deh. Pagi-pagi ada bidadari duduk-duduk di sini. Ya, lumayan lah. Siapa? Permisi. Iya, ada apa ya? Mbaknya lagi ngapain di sini? Lagi istirahat aja sih mas. Emang nggak boleh ya istirahat di sini? Iya, bukannya nggak boleh, tapi di sini tuh Mbak banyak orang jahat. Oh Jadi, gitu. ya saya ini datang ke sini. Ya siapa tahu Mbak butuh bantuan. Mbak kecopetan atau gimana? Oh enggak kok, saya kesini cuman lagi numpang duduk aja, soalnya perjalanan saya lumayan jauh. Kalau emang nggak boleh, saya bisa pergi sekarang kok. Saya bukan pemilik hidup ini Mbak, jadi nggak ada hak buat saya untuk melarang Mbak. Gini aja, kalau Mbak butuh bantuan atau mau pergi kemana-mana, boleh saya anterin. Mumpung saya ada motor. Enggak mas, makasih. Saya juga pengen jalan-jalan kaki aja sendirian. Mbak, saya udah bilang di sini tuh kawasan rawan. Apalagi Mbak sendirian di sini, terus nggak ada yang dampingin. Bisa-bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan Mbak. Iya mas, makasih sama bantuannya. Tapi saya nggak perlu bantuan sekarang. Mbak, di sini tuh bahaya loh. Mbak ini nggak pernah lewat sini kan? Atau kalau lewat sini nggak pernah jalan kaki? Mbak udah baca berita nggak? Di sini kemarin tuh ada anak sekolah yang diculik Mbak. Saya bukan anak sekolah. Mbak ini nggak percaya. Emang Mbak ini nggak percaya sama saya karena apa? Yang diculik kan anak sekolahan. Saya bukan anak sekolah. Saya udah gede dan saya bisa jaga diri saya sendiri mas. Tapi diculiknya itu sampai 3 hari dong Mbak. Pulang-pulangnya langsung bunting. Bayangkan. Kalau penjahatnya itu malah kamu gimana? Ada tampang kayak gini. Islam penjahat. Oh, ya, kenalin dulu. Nama saya Arif. Saya salah satu direktur di perusahaan di kota ini. Oh iya. Saya juga masih jomblo, nggak punya pasangan. Oh iya, tapi nggak ada yang nanya. Kalau Mbaknya gimana? Kayaknya Mbaknya cocok deh buat saya. Mas maaf ya, saya udah punya pasangan. Jadi saya nggak bisa sembarang kenalan sama orang lain. Mbak, namanya juga pasangan. Selama belum ada sound system atau janur kuning, berarti masih bisa ditikung Mbak. Lagian saya udah bilang, saya direktur loh Mbak. Saya udah menikah. Saya udah punya suami. Dan tolong jangan ganggu. Namanya takdir kan gak ada yang tahu Mbak. Siapa tahu kita berjodoh kan, berarti nantinya Mbak pasti cerai sama suami. Ini kamu lagi modus ya? Kamu berhenti di sini terus kamu bilang di sini tuh ada begal, kamu modus ya? Oh tidak, ini karena saya kasihan sama Mbaknya. Takutnya
takdir saya ini terjadi apa-apa nantinya. Mas, saya udah bilang sama kamu, saya udah punya pasangan, saya udah punya suami, dan saya nggak bakal dan nggak kira kenalan sama orang lain. Ya, namanya juga cuma kenalan, Mbak. Nggak tiba-tiba langsung saya ajak nih. Ya nggak bisa kayak gitulah. Namanya udah jadi istri nggak bisa kenalan sama orang lain, nggak kenal kayak gini, apalagi cowok. Iya, ini saya kasihan sama Mbaknya. Ya, Saya nggak butuh dikasihanin. ya untuk kehidupan Mbaknya berikutnya. Saya kan udah bilang, saya direktur. Nanti masa depan Mbaknya bagus kalau sama saya. Terus apa hubungannya direktur sama saya? Terus menurut kamu kalau kamu direktur, saya mau kenalan sama kamu? Ya saya yakin suami Mbak itu nggak bertanggung jawab buktinya. Kamu nggak usah bawa-bawa suami saya ya. Kamu nggak kenal sama suami saya. Jangan suami saya, sama saya aja kamu nggak kenal. Kamu nggak tahu kan nama saya. Jangan pernah nyebut-nyebut suami saya jelek di mata saya. Makanya kita kenalan dulu. Nama saya Arif, Mbak. Kamu budek ya? Saya tuh nggak mau kenalan sama kamu. Mending kamu pergi dari sekarang. Nah, saya kan mau nemenin Mbaknya. Takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kamu memang bener-bener nggak denger ya, nggak ngerti omongan orang. Saya udah punya suami. Mana sih? Suaminya nggak bertanggung jawab. Sayang banget ya. Wanita cantik itu udah punya suami, malah ditelantarkan kayak gini lagi. Aduh, siapa ya namanya orang itu? Wah, kalau ketemu untuk kedua kalinya, aku nggak bakalan lepasin dia dari cengkraman. Wah, lebih apa aku semalam bisa ketemu wanita cantik kayak gitu di sini. Ini motor kenapa lagi? Pakai mogok segala. Kayak hidup juga. Wah, udah hidup nih. Cek. Pak David, Bin, kamu dari mana aja? Aku cariin dari tadi. Saya sudah nyariin Pak David. Pak David, barusan kemana? Soalnya nggak ketemu, Pak. Aku dari tadi di ruangan. Oh ya, laporan yang harus kamu fotokopi udah kamu selesaikan. Udah, Pak. Tapi saya ada sesuatu yang harus diomongin sama Pak David. Kayaknya penting banget. Penting banget, Pak. Ngomongin apa nih? Tapi kayaknya gak enak ya kalau misalnya ngomong di sini, Pak. Soalnya ini agak risiko gitu. Gitu ya. Ya udah, bentar lagi kita pindah ke tempat. Soalnya di sini ada CCTV dan banyak karyawan yang ada di sini. Kalau ini emang benar-benar rahasia, kita harus cari tempat yang sepi. Di mana, Pak? Di sebelah sana enak kayaknya. Oh iya, Pak Budi tadi pagi nelfon aku. Kenapa, Pak? Ya katanya kamu harus ke ruangannya. Oh, sekarang juga, Pak. Udah bentar, kita lagi aja. Pak Budi doang. Mau ada urusan apa, Pak? Win, kamu harus nurut kalau diperintahkan apapun sama Pak Rudi. Soalnya kalau kamu gak nurut, aku yang gak enak ya. Pak Budi negor aku terus. Ya gara-gara kamu. Jadi kan saya mau urusan sama Pak David, ada hasilnya. Pak Budi isinya marah-marah doang. Ya gimana pun dia itu atasan aku ya. Dan Iya, kamu Pak. selalu deket sama aku. Ya tentunya Pak Budi negornya sama aku, tau nggak? Iya, iya. Udah yuk, kalau kamu emang mau ngomong serius, kita pindah tempat aja. Emang ada hal penting apa yang harus kamu ngomongin sama aku? Di sini aja, Pak. Hah? Jadi untuk proyek yang ini saya udah ganti anggarannya, Pak. Ganti ke nominal yang jauh berkali-kali lipat lebih gede daripada apa yang seharusnya. Sebenarnya tadi malam aku berpikiran untuk menaikkan anggaran proyek yang bakal kita bangun, Min. Tapi tanpa harus aku suruh, kamu udah melaksanakan tugas kamu. Dan aku bangga banget sama kamu. Apalagi? Makasih ya, Pak. Ya, dan itu anggarannya sudah pasti di ACC, Pak, karena saya sudah mengganti dengan hal-hal yang sangat masuk akal, Pak. Pokoknya Jadi Pak David kayaknya
harus maksud saya pembagian ini berapa persen gitu Pak, maksud saya. Pokoknya kamu atur semuanya, jangan sampai ketahuan. Kalau masalah pembagian uang anggaran tersebut ya, aku bakal kasihkan sama kamu. Dan aku gak bakal ngecewakan kamu, Win. Kamu tenang aja kalau masalah itu. Aku udah tahu pikiran kamu itu mau kemana. Ya, meskipun kamu gak harus ngomong. Kasih ya Pak David itu, makanya saya itu kagum banget sama Pak David dan maksud saya menghargai Pak David banget, tidak seperti saya ke Pak Budi Pak, karena Pak David sefrekuensi sama saya dan Pak David selalu membagi apa yang seharusnya dibagi. Jadi sama Pak David saya pasti mendapatkan sesuatu Pak, nanti saya bisa dapat mobil, dapat apapun yang saya mau daripada sama Pak Budi. Makanya dulu ketika aku butuh bawahan ya, aku memilih kamu sebagai bawahan aku karena aku udah tahu ya pikiran kita itu sama gitu loh, Win. Tanpa harus aku ngomong, kamu udah bisa membaca pikiran aku. Dan kalau misalkan di ACC ya tentang anggaran tersebut, aku bakal berikan kamu mobil baru. Wah, makasih ya Pak. Kalau misalkan kamu gak butuh mobil, nanti aku bakal belikan ya apartemen lah atau apa. Iya, makanya saya semangat banget kerjanya Pak, karena kayak gitu saya bisa beli apa yang saya mau. Mungkin kalau kita cuma mengandalkan uang gaji, mana mungkin kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Dan satu hal yang harus kamu ingat, jangan sampai ada orang yang tahu tentang rencana kita. Tapi Win, kok dia ada di sini ya? Siapa Pak? Pak David kenal? Iya, dia mantan aku. Temen saya. Hah? Hah? Itu mantan Pak David? Iya. Itu teman saya Pak, kok dia di sini ya? Iya, aku juga gak tahu. Dia aku tinggalin dulu karena dia itu cuma mau ngorotin uang aku. Dan dia biasa, kayak gitu cewek. menghasut ya keluarga aku, tahu nggak? Ya makanya aku putusin dia. Put, kamu Ngapain kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu kerja di sini? Iya, aku kerja di sini. Kamu ngapain? Mendingan kamu pergi deh. Gak usah datang ke sini lagi. Kamu Ya? kerja di sini juga, Fit? Emang apa urusan kamu? Aku kerja di sini. Ya, atau posisi David di sini penting banget. Dia kerja di sini, dia atasan aku. Kenapa Put? Kamu ngapain di sini? Aku ada perlu aja sih ke sini. Ya pasti dia itu mau nyari aku ya. Karena aku sekarang udah jadi pimpinan. Dan aku udah banyak uang dan aku bisa membeli apa yang aku inginkan. Hah? Tapi aku baru tahu Put, kamu mantannya atasan aku dan kata dia kamu cuma modotin dia aja ya? Karena dia itu orang miskin, yang diharapkan dari orang kaya itu adalah uang. Ya enggak, Put? Hah? Put, aku tahu kamu miskin tapi gak gitu-gitu banget kali Put. Kamu masih ngakuin aku mantan kamu? Sayangnya aku lupa kalau aku pernah pacaran sama kamu, Fit. Ya. Aku juga gak pernah inget. Yakin? Hah? Yakin lah, Fit. Bukannya dulu kamu menghasut keluarga aku supaya kamu itu dicintai sama keluarga aku dan gampang untuk ngambil uang keluarga aku. Hah? Ngaku aja. Parah banget sih kamu Put, keterlaluan ya. Kalau miskin gak segitunya juga. Terus kamu ngapain di sini? Mau cari pekerjaan ya kamu? Aku udah bilang sama kalian, aku di sini ada perlu. Ya kamu tinggal bilang aja sama kita, orang kayak kamu ngapain lagi di sini kalau nggak cari pekerjaan? Kamu ada perlu sama siapa? Sedangkan kamu bukan siapa-siapa, Put. Hah? Memang harus banget ya kalian tahu urusan aku. Iya, kalau Kita kerja di sini, kalau misalnya ada apa-apa, apalagi kamu itu orang nggak mampu kesini nyolong nyuri, kan bisa aja ya kan? kalaupun kamu mau ngelamar pekerjaan di sini, perusahaan ini gak bakal mau nerima orang seperti kamu, Put. Mau ngelamar pekerjaan. Aku nggak bawa berkas ke sini dan aku pakai penampilan kayak gini nggak mungkin dong ngelamar pekerjaan. Siapa tahu kamu cuma orang bisa masak doang di sini ya kan? Udah deh, daripada kita ribut di sini, ini kantor, mendingan kamu pergi ya, daripada aku berlaku kasar sama kamu, tau gak? Emang Udah deh, selama ini kamu Put. nggak pernah kasar. Pacaran sama kamu itu emang dari awal udah kasar. Kamu nggak pernah ngerasa itu.
Kamu bilang aku morotin kamu. Fit, dulu kamu nggak kerja, apa yang perlu diporotin dari kamu? Dan aku nggak pernah kenal sama keluarga kamu. Put, kamu gak usah mutar balikan fakta deh. Justru yang Ya. punya utang itu kamu sama aku, Fit. Atau mungkin karena Nggak mungkin. Kamu karena ada aku, terus kamu jadi kayak gini. Kamu malu kan sama aku? Maaf ya, Win. Ini nggak ada hubungannya sama kamu dan apa hubungannya aku malu sama kamu? Ya karena nggak masuk akal banget ya. Aku lebih percaya sama atasan aku lah daripada sama kamu. Emang kamu tahu kehidupan dia dulu kayak gimana? Nggak tahu kan? Kamu kenal dia karena dia udah jadi direktur. udahlah Put, ya. Itu kamu yang lebih tahu tentang dia. Kamu kalau gak mau membayar hutang sama aku, jangan menjelek-jelekan aku di depan Windy. Banyak banget ya utangnya, Pak. Kasian banget. Ya dia selalu minta-minta sama aku dengan Ih. alasan orang tuanya sakit lah, bapaknya kecelakaan lah, parah adiknya banget. mau masuk sekolah lah. Hah? Kamu sadar gak sih perilaku kayak gitu tuh orang-orang rendahan banget, tahu nggak? Ya Kamu kalau nggak mampu, jangan jadi pengecut kayak gitu, kerja. apa yang bisa dia lakukan kalau bukan beras pacarnya? Iya juga sih. Kalau aku beruntung punya pacar kamu, dari dulu aku nggak pernah putus sama kamu dan aku mau diajak nikah. Tapi nyatanya apa? Aku udah punya suami yang lebih daripada kamu. Gitu ya. Kamu udah punya suami? Emang orang-orang kayak dia berakhir nikah karena dia nggak mampu menghidupi diri sendiri ya kan? Bener banget cari Terus dia pekerjaan. bersandar sama orang lain yang bahkan mungkin nggak seberapa juga hidupnya. Apalagi Kalau kamu tahu kehidupan kayak gitu, berarti dia nggak mampu. gak mampu kamu bilang. Apapun yang aku mau sekarang aku bisa beli Put. Tahu nggak? Hah? Dan ingat dulu aku yang ninggalin kamu, bukan kamu yang ninggalin aku. Udah David, terserah kamu mau ngomong apa. Percuma juga ngomong sama orang yang ngerti omongan manusia. Ya sebenarnya kamu itu nggak berguna di depan aku Put. Berhubung kamu ada di sini, aku harus ngusir kamu dari kantor ini. Ya, jangan kamu pergi deh. Daripada aku panggilin kamu Udah, siapa? Put. Alasan kamu juga nggak jelas masuk ke sini. Kamu tuh udah kayak penyusup, tahu nggak? Udah, Mending kamu pergi pergi. aja. Ya aku bakal pergi, tapi aku nggak mau keluar. Pergi kalau nggak keluar gimana, Pak? Iya mungkin dia mau nunggu di luar orang yang dia cari. Udahlah. Nanti kalian juga Pak Soleh, yuk. Rif? Kebetulan. Saya barusan dari ruangannya Pak Bayu. Aku habis dari gudang ngecek laporan yang dulu. Ya pantesan barusan saya naruh laporan yang harus ditandatangani Pak Bayu, yang Pak Bayu minta kemarin. Saya udah taruh di meja kerjanya. Tapi harus dicek dulu ya Pak ya. Security mungkin. Kenapa, Rif? Soalnya setelah saya dapat perintah dari Pak Bayu, entah dari mana Bu Windy itu tahu kalau saya harus bikin laporan itu. Jadi laporan itu Bu Windy ambil Pak. Maksudnya bukan diambil, tapi dia inisiatif untuk bantu saya mengerjakan laporan itu. Saya udah nggak mau, tapi dia maksa banget gitu loh. Kamu tahu kan, Rif? Laporan yang kamu kerjakan itu tentang pendapatan dan pengeluaran dari kantor ini. Dan nggak bisa sembarang orang buat ngerjakan. Kalau misalkan angkanya itu dirubah, entah itu dinaikkan, kan aku bisa rugi, Rif. Maka dari itu Pak, saya mohon sebelum ditandatangani Pak Bayu nanti baca dengan teliti. Soalnya tahu sendiri Bu Windy kayak apa Pak. Dia itu kalau udah punya kemauan sampai berhasil, ya dia nggak bakalan berhenti Pak. Saya sampai diuber-uber sampai ke kamar mandi Pak. Jadi saya mau nggak mau ya harus diem aja Pak, daripada ntar heboh di kantor gara-gara saya. Ajar banget, Windy. Dia juga nggak ada ngasih tahu sama saya. Dia pasti kalau aku tanya, Rif, jawabnya karena dia ingin memperbaiki laporan yang kamu buat karena semuanya berantakan. Padahal ya laporan yang kamu buat itu emang udah sesuai dengan apa yang aku minta. Aku nggak ada yang bisa aku percaya di kantor ini selain kamu untuk mengerjakan laporan itu. Iya. Karena selama 2 tahun terakhir kamu kerja sama aku, kamu mengerjakan laporan itu, semuanya nggak pernah ada masalah meskipun aku belum pernah cek sampai detik ini. Semuanya berjalan baik-baik aja. Iya, saya mohon maaf Pak kalau selama ini saya mengecewakan ya. Saya nggak bisa tegas sama Bu Windy Pak. Pak Bayu kan tahu sendiri saya itu kalau sama wanita
langsung ya nggak bisa berkata apa-apa lagi Pak. Dan oh ya Pak, tentang janji Pak Bayu dulu sama saya gimana Pak? Kalau saya udah nikah, Pak Bayu bakal nanggung semuanya. Nggak usah khawatir, emang kamu udah ada calonnya? Saya tadi ketemu Pak, sama bidadari cantik banget Pak, dan saya yakin dia itu jodoh saya Pak. Dan Aku pikir ya, kamu udah punya pacar, ternyata baru ketemu, dan itu pun kamu nggak kenal. iya Pak, ya namanya juga baru pertama kali ketemu Pak. Kalau kedua kali nanti saya bakal gak bakal lepasin dia Pak. Udah deh, kamu itu ya, nggak usah terlalu pede, Rif. Nanti kamu ditolak sama perempuan itu, kamu bakalan sakit hati, tau nggak? Kamu bakalan malu tuh sama karyawan-karyawan yang lain. Pak, saya ini udah kerja di kantor ini perusahaan ya bisa dibilang paling besar di kota ini Pak. Jadi saya rasa Rif. Gini ya, Rif, aku kasih tahu sama kamu, semua perempuan itu bakalan mau dalam kondisi kamu yang seperti sekarang. Karir bagus, gaji besar, rumah udah ada, mobil pun ada, meskipun nggak pernah kamu pakai ya, karena kamu nggak bisa nyetir, kamu malah pakai motor. Terus buat apa aku beliin kamu mobil kalau nggak pernah kamu pakai? ya buat calon istri saya itu Pak nantinya saya bakal bahagiakan dia loh Pak dengan seluruh jiwa dan raga saya. Udah deh, terserah kamu ya. Yang jelas, aku cuma ngingetin sama kamu, hati-hati sama perempuan. Jadi kembali ke topik awal, Bayu penelitian Mas. saya. Kamu kenapa ada di sini? Kenapa kamu nggak kasih tahu kalau misalkan mau datang ke kantor? Iya, aku tadi di rumah lagi pengen jalan-jalan aja. Dan aku nggak tahu mau kemana, jadi aku kesini. Nggak apa-apa kan? Kamu Iya. sibuk emang? Ya aku nggak sibuk kok. Oh ya Nil, Pak Bayu, kamu enak aja. Dia itu istri aku, Rif. Mas, orang ini gangguin aku tadi di jalan. Kamu gara-gara aku kan? Dia ngajak aku nikah. Kamu kurang ajar banget ya, Rif. Berarti orang yang kamu maksud itu istri aku. Kamu jangan-jangan udah bosen kerja sama aku, Rif. saya benar-benar nggak tahu Pak. Kalau misalkan tahu dia itu istri Pak Bayu, saya bakal lewat aja Mbak. Nggak nyampe. Dia macam-macam nggak sama kamu? Dikit lagi macam-macam. Padahal saya udah bilang kalau udah punya suami, tapi dia tetap aja. Dia malah pengen pegang tangan aku. Kamu berani pegang tangan istri aku? Enggak, saya cuma julukan tangan untuk kenalan. Tapi Mbaknya nggak mau, saya nggak maksa Pak. Saya cuma inisiatif nemenin, soalnya di sana itu aman banget Pak tempatnya. Kali ini aku maafin kamu ya. Karena kamu nggak tahu kalau misalkan dia itu istri aku. Kalau kamu sekarang udah tahu dan kamu masih macam-macam, kamu tahu apa yang bakalan aku lakuin sama kamu, Rif. Iya Pak. Bu bakalan makan kamu mentah-mentah. Bu, sekali lagi saya mohon maaf Bu. Saya nggak tahu kalau ibu istrinya ibu saya. Saya kerja di sini kok Bu. Jadi Ya udah deh, sekarang mending kamu lanjutin kerjaan kamu. oh ya siap Pak. Kamu beneran nggak dia apa-apain? Enggak kok, aku nggak dia apa-apain. Lagian ya, kamu kenapa nggak bilang sih kalau misalkan kamu datang ke sini? Ya, aku takut ganggu kamu aja, Mas. Makanya aku nggak bilang sama kamu. Terus kamu naik apa ke sini? Kamu pasti jalan kaki ya? Iya, emang mau naik apa lagi? Sekalian aku jalan-jalan aja. Padahal ya jarak rumah ke kantor ini lumayan jauh. Kenapa kamu jalan kaki? Kamu kan bisa minta antar sama supir. Aku kan udah bilang, aku mau jalan-jalan aja sendirian. Lagian nggak ada apa-apa kok. Kamu juga nggak pernah datang ke kantor aku. Ini pertama kali kamu datang ke sini. Karena aku nggak pernah datang ke kantor kamu, makanya aku kesini. Ternyata karyawan di sini tuh cantik-cantik ya. Maksud kamu? Iya, aku tadi lewat di sini, karyawannya pada cantik-cantik semua. Oh, kalau itu sih aku ngerasa semuanya biasa aja. Karena yang cantik itu cuma istri aku. Alah, itu karena ada aku. Aku beneran, kamu bisa tanya sama Arif ya. Kamu bisa tanya. Dia itu paling tahu banget sama aku. Aku paling ngerti banget ngobrol sama perempuan. Tapi kalau ngelirik, Ya, aku nggak pernah lirik kok. tapi kamu lagi sibuk nggak, Mas? Enggak kok, barusan aku habis tanya laporan sama Arif. Ternyata laporannya udah ada di meja aku. Dan laporan satunya malah aku taruh di mobil. Kamu nggak ganggu kan kalau aku datang ke sini? Emang kapan sih kamu pernah gangguin aku? Mas, aku ada sesuatu yang mau aku ceritain sama kamu. Ya udah, kamu bilang aja. Tadi pas di pintu gerbang aku masuk ke sini,
Tuh aku ketemu sama dua teman aku. Namanya Windy sama David. Mereka teman kamu? Yang cewek sih teman aku, tapi kalau yang cowok dulu pernah deket aja. Mantan kamu? Iya dulu banget. Terus kamu ngapain ketemu sama mereka? Terutama sama mantan kamu? Oh, aku tahu. Kamu datang ke sini karena cuma pengen ketemu sama mantan kamu. Aku datang ke sini karena aku mau ketemu sama kamu. Awas aja ya kamu macam-macam. Aku nggak bakalan maafin kamu. Terus kamu ngomong apa aja sama mereka? Nah justru itu, mereka itu malah ngemaki-maki aku. Mereka malah marah-marah sama aku diusir dan ngata-ngatain aku, Mas. Oh, mereka beneran ngelakuin itu semua. Wah, wajar banget. Mereka nggak tahu kalau aku istri aku. Udah nggak apa-apa. Kita nggak perlu mikirin itu. Mungkin mereka lagi pusing sama kerjanya aja. Itu bukan alasan ya. Mau sama siapapun, mereka harus tetap hormat. Aku bakalan ngasih pelajaran sama mereka. Kamu nggak usah khawatir. Aku bakalan bales perlakuan mereka supaya mereka nggak sembarangan juga sama orang lain. Aku nggak terima ya kalau misalkan istri aku yang cantik ini digangguin sama orang lain. Yakin kamu nggak terima? Ya aku nggak terima lah. Kalau misalkan aku terima, aku bakalan biarin aja. Udah makan? Kebetulan aku udah makan tadi. Sarapan yang kamu bawa buat aku, yang kamu siapin buat aku, udah aku makan kok tadi. Gimana, enak gak itu masakan kesukaan kamu? Iya, masakan kamu selalu enak kok. Dan aku nggak pernah beli makan tiap pagi di sini karena udah ada istri aku yang nyiapin. Ya nggak boleh dong, masa iya kamu mau beli makan, kan ada aku. Ya udah, mending setelah lagi kamu ikut aku mau ambil berkas yang ada di mobil, dan setelah itu aku bakalan ketemu sama David dan juga Windy. Aku bakal kasih pelajaran buat mereka dan mereka tahu rasa mereka itu ya. Kesalahannya bukan cuma satu. Kesalahan paling fatal itu udah gangguin kamu, dan kesalahan yang kedua, mereka ngerjain laporan yang bukan kerjaan mereka. Pasti mereka punya niatan salah. Aku udah cek semuanya dan aku udah kumpulkan bukti, karena aku pengen tahu jawaban mereka. Kalau misalkan mereka nggak bisa jawab, aku bakalan pecat mereka hari ini juga di depan kamu. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Aku bakalan bela kamu, apalagi cuman sama karyawan aku yang kurang ajar itu. Makasih ya, kalau nggak ada kamu aku udah nggak tahu kayak gimana lagi. Ya, Kamu juga selalu ngeyain permintaan aku. ya aku kan nggak pernah bisa buat nolak permintaan kamu. Permintaan kamu itu adalah perintah buat aku yang harus aku laksanakan. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kamu ikut aku buat ambil berkas di mobil. Udah, ayo. Mas, ternyata kantor kamu ini luas banget ya. Aku baru tahu sekarang. Aku Ya, bangga deh punya suami kayak kamu. kantor aku ini sebenarnya nggak seluas ini awalnya, Terus? cuman di bagian sana. Nah, untuk yang sebelah sini ini sebenarnya ada lahan kosong dan ini milik orang lain. Akhirnya aku beli dan aku bangun juga di sini karena emang ya masa iya aku bikin ruangan yang jauh dari kantor utama. Jadi di sini nih bagian keuangan dan ya ini juga deket sama ruangannya temen kamu itu, David. Sama David Windy. itu katanya juga jabatannya manajer ya di sini. Iya, jadi sebenarnya dia itu manajer dan mau aku angkat sebagai direktur awalnya. Cuman aku udah berubah pikiran. Mending Arif yang aku jadikan direktur daripada si David itu. Aku juga gak setuju kalau David itu jadiin manajer. Direktur. Ya, ini juga jadi pertimbangan sih buat aku. Aku pikir selama ini dia udah jujur sama aku. Ternyata dia itu nggak bisa buat ngatur anak buahnya, Windy. Padahal ya, laporan itu nggak boleh dikerjain sama siapapun. Yang boleh ngerjain laporan itu cuman Arif, karena Arif yang paling aku percaya di sini. Udah, kamu sabar. Nanti kalau ngomong sama mereka nggak perlu terlalu emosi.
pasti bakalan emosi. Yang buat aku emosi karena mereka udah berani gangguin istri aku di sini. Iya, jangan sampai Nggak boleh keterlaluan aja. ada siapapun yang ngelarang istri aku masuk ke kantor ini. Ya, Apalagi sampai ngusir. mereka kan nggak tahu. Ya meskipun seandainya orang lain ya, nggak sepatutnya mereka itu bersikap seperti itu. Karena ya, aku nggak pernah ngajarin yang enggak sama karyawan-karyawan aku. Ya udah, aku ambil berkas dulu yang ada di mobil. Kamu tunggu di sini ya. Iya, aku tunggu di sini. Ntar lagi kamu. Parkirannya kan deket. Iya. Ntar lagi aku bakalan ajak kamu masuk ke ruangan aku. Ya udah, tunggu sini ya. Ya. Nanti kamu lembur ya. Hah? Lagi Pak? Iyalah. Loh, Pak, kok perempuan ini masih di sini? Put, kamu nggak pergi-pergi juga? Kamu ngapain sih? Kalian lagi. Kamu Udah gak diingetin juga nggak dengar mau kali ketemu ramai kayak kamu. peringatan aku. Kalau kamu gak boleh menginjakkan kaki kamu lagi di sini. Apa? Hah? Kamu diam. Gak usah ikut-ikut. Sih, kamu nggak usah ikut-ikut. Iya bener Pak Arif, udah mending kamu gak usah ikut-ikut. Kalian, mending diem aja deh. Dari tadi nyerocos mulu. Ini kamu yang bikin masalah di sini. Gimana sih? Kamu tuh Masalah apa sih? Dari tadi aku berdiri di sini, aku nggak bikin masalah apapun. Emang ada yang hilang dari kantor kalian? Siapa Coba tahu cek. masih belum kamu incer kan? Masih belum kamu ketemu kan yang mau kamu colong? Udah deh, mending kalian kalau ngomong dijaga. Dan kalian harus tahu ngomong sama siapa. kamu gak usah ngatur-ngatur kita. Ya, Nggak kamu usah bukan nunjuk-nunjuk. siapa-siapa di sini, tahu nggak? Hah? Dari tadi aku udah ngusir kamu, kamu tetap di sini. Mau kamu apa sih sebenarnya? Lagian Fit, ini bukan kantor kamu. Gak berhak kamu ngusir aku. Tapi aku yang punya tanggung jawab besar di sini, tahu nggak? Kamu juga siapa di sini? Kamu juga lebih bukan siapa-siapa di sini. Enggak, Wih. Kamu diem, Arif. Rif, Kamu sih diem aja. kalau kamu masih ikut campur dalam masalah ini, bakal aku pecat kamu. Hah? Bukan itu maksud saya. Tapi Mbak ini Apaan sih? Gak jelas tau nggak? Kamu yang gak jelas tiba-tiba di sini kayak penyusup. Bukan urusan Berdiri kalian. doang di sini. Oh, Terus maksud kamu berdiri di sini ini apa? Hah? aneh. Kamu pengen tahu banget sama urusan aku? Ya karena ini kantor, tahu nggak? Hah? Ini di luar kantor, lihat pagar nggak sih? Tapi ini masih kawasan kantor, Put. Kamu masuk di sana ada siapa? Kok bisa sih kamu kok bisa masuk ke sini? Mendingan kamu pergi deh, gak usah cari masalah. Kalau masalah hubungan kita udah gak ada apa-apa. Kayaknya kamu tuh emang Dan- modus aja ya sama atasan aku. Aku Hubungan- tahu sekarang kamu tuh hidup susah dan sekarang kamu ngincar atasan aku kan biar kamu porotin dia lagi kan? Aku morotin dia. Lebih Iya. banyak uang aku daripada dia. Kamu nggak punya apa-apa masih sombong aja ya, Put. Sejak kapan kamu punya uang yang banyak, Put? Hah? Sedangkan aku tahu kalau kamu itu orang miskin. Emang kamu tahu apa kehidupan aku? Kalau misalkan kamu butuh uang sama aku, ya, bakal aku transfer nanti. Tapi kamu jangan ganggu aku, karena aku masih bekerja di sini. Mending kamu simpen deh baik-baik uang mungil kamu itu. Kurang ajar banget dia Pak David. Ya, seperti itulah. Kalau gak ada pekerjaan, kalau gak ganggu orang, ya, mungkin dia minta-minta. Aku lagi nungguin suami aku di sini udah puas. Oh, berarti suami kamu kerja di sini? Lagian ini masih belum jam pulang kerja, ngapain ditungguin? Masih Iya, Pak, nanti bener, juga. Pak. itu suaminya kerja di sini, Mbak. Iya, paling OB atau siapa sih? Nggak mungkin orang-orang penting gitu. Put, Dia nggak ada yang mau sama kalau dia. kamu sayang suami kamu dan gak mau suami kamu dipecat dari perusahaan ini, ya, mendingan kamu pulang. Jangan pernah datang di jam kerja. Kan bisa ditungguin di rumah. Kamu butuh suami kamu untuk bayar ojek apa gimana? Kamu masih nanya aku sayang atau enggak sama suami aku? Ya jelas sayang banget lah. Lagian aneh-aneh aja pertanyaannya. Kalau masalah itu aku gak bertanyakan, Put. Kalau kamu masih sayang sama suami kamu dan mau bekerja di sini, pergi. Itu yang aku omongin barusan. Ya, kamu mau jungkir balik sama suami kamu, bukan urusan kita. Keberadaan kamu yang di sini yang mengganggu aku, tahu nggak? Fit, mau kamu gak capek ya ngomong terus? Aku capek Ya justru tentang hubungan capek. aku sama kamu tadi. Aku gak pernah ada hubungan apapun sama kamu. Dan kamu itu bikin aku ilfil, tau nggak? Makanya kamu gak pernah nikah-nikah sampai sekarang karena kamu itu bikin ilfil kayak gini. Dep, mendingan kamu seret aja perempuan ini. Kalau kamu gak mau, ya, kamu terakhir bekerja di sini sekarang. Mending Udah buruan. saya keluar, Pak, daripada harus nyeret baju, Pak.
Aku nggak mau nurut sama kita berdua, Rif. Yakin? Hah? Ngebantah perintahku. Tapi dia itu istrinya. Apa? Dia itu cuma istri karyawan rendahan. Ngapain kamu takut sama dia? Hah? Bisa-bisa ini Bentar, dia yang bukan manajer aja dia punya sopan santun. Sedangkan kamu yang manajer di sini, kamu nggak punya etika, Fit. Kalau dia gak sopan sama aku ya, bakal aku pecat dia. Hah? Ya udah suruh aja dia seret aku kalau dia mau. Seret- Suruh kalau kamu emang penguasa di sini. Kalau kamu gak berani, kamu kemasin barang-barang kamu, kemudian kamu pergi dari kantor ini. Pak, mohon maaf yang berhak pecat saya di sini hanya Oh, kamu udah berani sama kita berdua, Rif? suaminya Mbak ini. Apaan sih, Rif? Kamu kalau ngomong nggak usah ngelantur deh. Sekarang kamu kerjain apa yang disuruh sama Pak David. Sekarang. Mendingan sekarang kamu pergi atau enggak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Aku nggak mau, Fit. Enggak, Mulai ngeyel ya? enggak. Aku bilang enggak. Pak Bayu? Pak Bayu ngapain di sini, Pak? Bagus dong, Fit. Ternyata apa yang dibilang sama istri aku tuh benar. Berarti Istrinya Pak Bayu? Mulai hari ini kalian berdua aku pecat. Pak, kita minta maaf, Pak. Iya, Put, Pak. kita minta maaf, Put. Cuma salah paham doang, Pak. Kalau udah tahu suami aku yang punya perusahaan, kalian minta maaf. Put, kita minta maaf banget, Kenapa Put. kamu gak bilang kalau Kita Pak masih- Bayu itu suami Buka kamu? kacamata kamu udah nggak sopan banget ngomong sama aku pakai kacamata. Iya, Pak. Saya tahu. Intinya, mulai detik ini kalian berdua terakhir kerja di kantor aku. Pak. Dan kamu pikir aku nggak tahu kelakuan kamu? Udah baca semua laporan ini. Karena laporan ini anak buah kamu yang buat. Ini kan tugas Arif. Kenapa angkanya kalian semua rubah? Pak, mungkin Aku udah banyak kasih kesempatan. Padahal aku juga udah bakalan menaikkan jabatan kamu buat jadi direktur utama di sini. ini cuma kesalahan. Kamu masih mau jadi pecundang ya, Fit? Dan kamu nggak mau mengakui kesalahan kamu. Iya, Pak, kita salah, Pak. Tapi tolong jangan diperpanjang, Pak, masalahnya. Dan yang paling nggak bisa aku maafin, karena kalian udah berani ngebentak dan mengusir istri aku. Maka dari itu, hari ini kamu aku pecat dan aku bakalan laporin kalian ke pihak wajib. Bagus. Puas kalian? Puas kan? Udah ngata-ngatain aku dari tadi. Aku udah bilang kalian itu harus jaga sopan santun di sini. Put, aku minta maaf, Put. Ya, kamu gak bilang sih kalau Pak Bayu ini adalah suami kamu. Udah bukan urusan aku. Pak, tolong kasih kita kesempatan dong, Pak. Kalian masih minta kesempatan dengan apa yang udah kalian lakukan. Selama ini aku udah berusaha percaya sama kalian berdua. Tapi kalian udah berani melakukan sesuatu yang gak aku suka. Termasuk mau ngebuat aku rugi. Emang gaji kalian kurang? Lebih besar gaji kalian daripada Arif. Padahal Arif yang sering aku suruh buat selesaikan pekerjaan. Mulai detik ini aku nggak mau ngeliat muka kalian lagi. Dan siap-siap abis ini kalian bakalan hidup di penjara. Pak, Pergi. Udah, kita pergi, kapal pergi. bareng-bareng, Pak. Ayo, Pak. Pak, ayo, Pak. jangan laporin kita dong, Pak. Gak punya malu banget sih. Sen, sakit. Ya udah nanti Dia nggak bantuin aku. Saya bawa ke UKS atau gimana, Pak? nggak perlu. Ini Rif, aku kasih kesempatan buat kamu. Dan aku bakalan kasih kamu jabatan sesuai dengan apa yang aku inginkan selama ini. Bakalan angkat kamu jadi direktur utama di sini. Tapi ada satu syarat. Karena kamu udah berani mengganggu istri aku tadi, dan kamu diem aja istri aku digangguin sama mereka. Kamu harus bersihkan kantor ini selama 1 hari penuh. Kamu tinggalkan semua kerjaan kamu. Iya bagus. Besok kamu udah bisa jadi bos di sini. Aku pantas sih dan saranin juga Mas jangan sering ganggu-ganggu perempuan yang di sini. Bener tuh. Kalau kamu berani ganggu karyawan di sini, kamu bakalan berurusan sama aku dan kamu perbaiki laporan ini. Ya udah. Makasih ya, kamu hebat banget. Kamu tadi keren banget menurut aku. Ya mana mungkin sih aku sebagai suami kamu
ngebiarin kamu diganggu sama mereka, apalagi teman tante kamu. Kamu harus cuci baju kamu dan kamu harus bersihkan semuanya. Aku nggak mau ada bekas-bekas yang dipegang sama tante kamu. Iya, nanti aku langsung ganti baju. Ah. Ya udah, masih belum selesai pekerjaan kantor ya. Kayaknya aku pengen jalan-jalan sama kamu deh. Urusan kantor aku kerjakan besok deh. Sekarang aku mau ajak kamu jalan-jalan Kemana? kemanapun yang kamu mau. Aku bakalan anterin kamu. Yuk.